Aku ada yang mau kutanya Bang dari kemarin-kemarin, cuma udah terlanjur Berat ini. turun ya. Bang, oke, jawab dulu Bang. Apa yang mau ditanya? Aku mau nanya, Apa itu itu? kan ada dibilang bapak bapak di surga, itu kan ada dibilang bapak di surga. Kalian panggil nama, ya Allah, begitu kan? Betul? Hmm, Nah, sementara kalau kami panggil dia, menurut kami, karena kan beda kita. Menurut Anda iya. pencipta langit dan Karena bumi itu kan beda-beda Allah. keyakinan kan, Ya, terus karena beda beda keyakinan. cara pemanggilan. Oke. Tapi tentu itu bukan sosok yang sama. Ya. Iya. Nah, begini. Di dalam iman kami panggil dia dengan panggilan Bapa yang di sorga. Nah, Bapa bukan berarti dia punya anak, punya istri. Maksudnya bukan berarti dia punya istri. Nah itu yang aku perlu Nah, ini pertanyaan bagus nih. Bagus, ini pertanyaan bagus. Gini, kenapa Morena. dia dipanggil bapak? Apakah dia mempunyai istri? Lalu dia apakah dia mempunyai, berarti punya mertua kan gitu? Kalau kita anak Indonesia, berarti Indonesia punya istri nggak? Emang Indonesia itu laki-laki apa perempuan? Nah, Aku bukan kurang ajar. Kenapa dibilang pernah? Kayak gini. Siapa nama bapak kamu? Ah, itu kan dibilang namanya kan? itu kalau orang bertanya, Morena, inilah makanya kamu masih Islam. Itu orang bertanya, siapa nama bapakmu? Bukan itu. Pertanyaan, pernah nggak kamu address? Apa bahasa Indonesia yang address? Pernah nggak kamu panggil bapakmu dengan namanya? Contoh namanya Udin, misal namanya Udin. Pernah nggak kamu bilang Udin? Pernah nggak kamu bilang gitu? Enggak, aku tetap panggilan ayah. Tidak ada yang lain. Iya. Tidak pernah, karena tidak sopan. Anda ini pangkatnya apa panggil saya nama? Karena itu hal yang tidak sopan. Nah, bayangkan kepada sang pencipta langit dan bumi kalian panggil namanya Allah. Tidak sopan. Begitu. Nah, udah gitu kalian adalah umat yang paling jauh dengan Tuhannya. Kenapa? Kalian panggilnya dengan suara yang keras-keras, bahkan pakai toa. Iya. Seperti itu. Jadi, kenapa kita panggil Bapak? Karena hubungan kedekatan. Seperti itu. Seperti seorang bapak dengan anaknya. Begitu. Pertanyaan selanjutnya. Tapi kan dibilang kan bapak di surga, berarti udah mati ya bapaknya ya. Kok bangkit lagi? Bangkitnya kapan itu? Bapak di surga udah mati. Ini gimana sih Morena ini? Begini Morena. Tadi kan bilang. Begini Morena. Jadi Bapak di surga ingin menyelamatkan umat manusia. Ingin menunjukkan kepada manusia bagaimana cara hidup yang benar. Ingin menunjukkan kepada manusia jalan dan kebenaran, tuntunan hidup. Nah, bagaimana caranya? Maka Bapa di surga itu mengutus anaknya. Anak di sini bukan dalam pengertian bahwa dia itu adalah punya istri. Anak di sini seperti yang saya gambarkan tadi, hubungan. Seperti itu. Nah, Yesus dikatakan di dalam Bible, dia itu sebagai anaknya. Anak di sini bukan berarti Bapak di surga itu kawin terus punya istri, seperti itu. Apakah bapak yang dibilang bapak itu punya nama Bang Idris? Satu-satu Morena, jangan kau bacakan. Morena, kamu ada yang ngechat kamu? Tanyakan sama dia begini. Tanyakan sama dia, ada yang ngechat. Kita pelan-pelan ya supaya saya ajarkan sama kamu. Begini Morena. Jadi Bapa di surga mengutus anaknya. Supaya apa? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasihnya dia akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal datang ke dunia, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, dengan perantaraan anaknya ini, Bapa di surga ingin memimpin umat manusia. Dengan perantaraan Yesus, Bapa di surga ingin menuntun umat manusia ke jalan yang benar. Makanya kita harus mirip dengan Yesus. Jadi setiap orang itu harus meneladani dia. Bagaimana kita hidup.
hidup dengan kepatuhan dan kesolehan, dengan tidak bercacat celah. Itu yang ditunjukkan. Sekalipun kita dianiaya, kita tidak membalas. Sekalipun orang mencelakai kita, kita tidak membalasnya. Lalu apa upahnya? Maka kita akan dibangkitkan dan masuk kepada hidup yang kekal seperti yang terjadi kepada Yesus. Jadi ketika Yesus setia kepada Bapa di surga, dia taat sekalipun dia dianiaya, bahkan dia sampai disalibkan, dia tidak melawan. Dia tetap hidup dalam kesolehan dan ketaatan. Dia tidak menyakiti manusia. Nah, sehingga Yesus diberikan kuasa baik di surga dan di bumi. Makanya dia memerintah. Untuk kedatangan yang kedua kalinya dia akan memerintah di bumi untuk selama-lamanya. Nah sekarang begini. Sekarang Morena, kamu sebagai muslim, kenapa kamu lebih senang ngikut orang mati di kuburan? Kenapa kamu tidak membuka dirimu untuk mengikut Yesus yang hidup? Apa kata Tuhan Yesus? Orang buta tidak akan bisa menuntun orang buta karena keduanya akan jatuh ke dalam lubang. Makanya yang menuntun seseorang itu hanyalah Tuhan Yesus. Jangan Muhammad. Kamu kan telah membuat dirimu dituntun, dipimpin oleh Muhammad. Makanya alamatmu sama seperti alamatnya Muhammad. Sementara kami ke Kristen, alamat kami sama seperti alamat Yesus, yaitu kepada surga. Sementara alamatnya Muhammad di neraka. Menurut Al-Quran, umat Islam itu alamatnya itu adalah neraka. Kenapa dibilang begitu? Karena di dalam surat Maryam ayat yang ke-71 dikatakan, sesungguhnya kamu sekalian itu wajib mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah sesuatu yang sudah ditetapkan. Coba buka surat Maryam ayat 71. Ada Al-Quran di situ? Ada, tapi aku lagi head. Nah, kan? Tidak ada dalam Al-Quran itu kalau lagi head tidak boleh pegang Al-Quran. Kalau kami dalam Islam nggak boleh. Begini Morena, ada satu hal yang salah di dalam atau kebiasaan yang salah dalam agama Islam. Di dalam agama Islam itu memperlakukan Al-Quran dengan cara yang salah. Akhirnya apa? Akhirnya Al-Quran itu menjadi barang suci yang tidak diketahui isinya. Ketika umat muslim membaca Al-Quran, umat muslim menganggap itu buku sempurna, buku suci. Bacanya harus begini dengan tajwid, lughahnya, ya kan? Shadaqallahul azim. Apa artinya? Nggak tahu. Iya. Contoh, ketika umat muslim ingin membuka Al-Quran, maka dia akan memulai mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa artinya? Tidak tahu juga. Nah, ini satu kritik ini kepada umat muslim. Ini nggak salah loh Morena. Saya bilang begini, umat Islam telah memperlakukan Al-Quran itu seperti sebuah mantra yang kalau dibunyikan maka akan menimbulkan pahala, akan menimbulkan hati yang tapi tidak tahu apa isinya. Ini kesalahan umat Islam memperlakukan Al-Quran. Padahal kalau kita membaca Al-Quran harusnya supaya kita tahu isinya, supaya kita bisa mengambil pelajaran. Nah, kalau kalian membaca huruf-huruf Arab tapi tidak tahu artinya, pelajaran apa yang kalian ambil? Betul? Oke, itu tadi pembahasannya. Tapi ini baru satu bagian dari cerita yang lebih besar. Kalau mau lihat yang lebih seru, cek video lain di channel ini. Klik aja sebelum ditenggelamkan oleh algoritma.